Kopi Idaman Podcast. Nyaman kopinya, pintar orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana idaman segalanya? Jumpa lagi dengan saya Tina Alvara di Kopi Idaman Podcast, konten obrolan pintar idaman. Dan spesial di episode kali ini, saya kehadiran tamu-tamu istimewa, yaitu Sadi Sengkaka, Duta Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025. Hadir bersama saya Nazwa Kirana Firdaus, Sadi Duta Budaya Kutai Kartanegara tahun 2025. Ini saya menyapanya Nazwa. Iya. Nazwa, oke. Dan juga Andi Muhammad Adelio Aska Nararia, Sengkaka Duta Budaya Kutai Kartanegara tahun 2025. Ini saya menyapanya Andi Muhammad Adelio Aska Nararia, siapa nih? Aska ya? Aska, oke. Aska dan juga Nazwa, mungkin teman-teman viewers kita pada hari ini ada yang masih belum kenal nih sama teman-teman. Boleh dong perkenalkan diri dulu. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Adelio Aska Nararia. Saya merupakan Sengkaka Kutai Kartanegara tahun 2025 dan saat ini saya masih bersekolah di kelas 11 SMA Negeri 3 Tenggarong. Baik, perkenalkan nama saya Nazwa Kirana Firdaus. Saya Sadi Kutai Kartanegara tahun 2025. Saya juga masih bersekolah di SMA Negeri 3 Unggulan Tenggarong. Wow, masih pelajar semua ya ternyata ya. Berarti waktu ikut penerimaan atau seleksi kemarin posisinya lagi sekolah atau lagi libur? Lagi sekolah. Lagi sekolah ya, meliburkan diri izin. Iya. Oke, gimana nih perasaannya teman-teman nih? Jadi Sadi Sengkaka Kutai Kartanegara, pernah terpikir nggak sebelumnya? Tentunya sebelumnya kami berdua sama sekali tidak terpikir bisa terpilih sebagai pemenang, sebagai winner, apalagi kami dari satu sekolah yang sama. Udah iya, dari satu sekolah yang sama, benar. Jadi oke. tentunya perasaan kami sangat senang dan sangat bangga Kak, atas semua pencapaian yang kami dapat. Tentunya karena dengan usaha, doa dan dukungan dari keluarga dan teman, ya itu yang membuat kami merasa bangga dan bersyukurlah atas terpilihnya kami Kak. Oke, kalau dari pihak sekolah sendiri nih, gimana? Mendukung atau ada catatan-catatan tertentu? Dari sekolah sendiri Kak sangat amat mendukung. Bahkan kami juga sangat disupport karena waktu itu kebetulan waktu kita seleksi kan lagi ulangan nih Kak. Jadi kami dikasih dispen. Wah. Karena sekolah sangat amat mendukung kegiatan ini. Oke. Teman-teman ini mungkin boleh cerita awal mula akhirnya tertarik untuk mendaftarkan diri jadi Sadi Sengkaka. Mungkin mulai Nazwa dulu deh. Jadi waktu itu saya lihat teman saya kan juga udah ada yang pernah ikut nih Kak ajang Duta Budaya ini, dan saya pengen banget nih juga ikutan. Dan waktu buka pendaftaran akhirnya saya daftar dan belajarlah tentang budaya-budaya ini, mempersiapkan untuk seleksi wawancara. Tapi memang ada background seniman atau dari keluarga ada budayawan seperti itu dari Nazwa sendiri? Untuk keluarga sendiri nggak ada Kak, cuman saya emang suka nari. Oh, oke, seniman ya ternyata. Kalau Aska sendiri gimana? Kalau saya mungkin kurang lebih sama seperti Nazwa Kak, karena di sekolah kami sendiri sudah ada beberapa kakak-kakak bahkan teman sebaya kami yang sebelumnya mengikuti ajang pemilihan Duta Budaya Kutai Kartanegara Kak. Oke. Dan ya itulah yang menarik minat kami untuk ikut mencoba dan untuk melestarikan kebudayaan juga. Menurut kami pemilihan ajang seperti ini merupakan sebuah langkah yang sangat efektif dan konkret Kak. Oke, kalau Aska sendiri ada background keluarga seniman atau budayawan? Untuk keluarga sendiri saya kebetulan tidak ada. Tidak ada ya. seniman. Jadi memang Aska yang memang tertarik Saya mengenai memang kebudayaan. tertarik. Benar sekali Kak. Oke, bicara tentang Duta Budaya atau yang kalau di Kutai Kartanegara disebut dengan Sadi Sengkaka seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan apa sih sebenarnya tugas-tugas dari Sadi Sengkaka sendiri? Jadi Kak, untuk tugas sendiri tentunya kami sebagai Duta Budaya Kutai Kartanegara memiliki tugas utama dalam proses pengembangan dan pelestarian kebudayaan. Karena tentunya dalam proses pelestarian ini kami mengenalkan mulai dari seni, tradisi, pengetahuan lokal, dan selain dalam proses pelestariannya juga kami melakukan pengembangan yang bersifat inovasi untuk melestarikan kebudayaan ke generasi muda yang ada di Kutai Kartanegara Kak. Oke. Selain itu juga kami aktif dalam mempromosikan kebudayaan melalui berbagai kegiatan seperti pertunjukan, sosialisasi, bahkan konten digital di media sosial. Oke. Dan tentunya dengan kami sebagai edukator
di Duta Budaya Kutai Kartanegara untuk mengedukasi generasi muda kita nih Kak, karena tentunya seperti yang kita ketahui banyak sekali kecamatan di Kutai Kartanegara yang masih minim akan pengetahuan budaya. Karena itu kami di sini bertugas untuk sebagai edukator, mengedukasikan kebudayaan, dan ini juga sangat berkesinambungan dalam proses pelestarian kebudayaan itu sendiri Kak. Oke, dari proses seleksi teman-teman ya, sampai akhirnya ada masa prakarantina dan juga karantina, ada pembekalan yang diberikan ya oleh narasumber dan khususnya di soal kebudayaan. Kutai Kartanegara ini sangat identik dengan 3 pilar kebudayaan. Nah, 3 pilar kebudayaan itu apa sih? Jadi 3 pilar kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara sendiri Kak, itu ada 3, yaitu kedaton, pesisir, dan juga pedalaman. Nah, untuk kedaton sendiri itu adalah warisan budaya atau kebudayaan yang berhubungan dengan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Salah satunya yang paling terkenal itu Festival Erau Kak. Oke. Selanjutnya ada yang namanya pilar pesisir Kak. Nah, pilar pesisir ini biasanya mereka lebih berfokus kepada kegiatan kebudayaan yang berkaitan dengan kelautan ataupun perikanan. Kebetulan kami berdua sama-sama berasal dari daerah pesisir Kak, di mana saya berasal dari Muara Bada Dan saya dari Muara Jawa. Oke, jadi sangat ini ya menguasai untuk pesisir. Ada kesultanan, ada pesisir, ada apa lagi tuh? Lalu ada pedalaman Kak. Ada Nah, pedalaman. pedalaman ini mewakili warisan kehidupan masyarakat yang hidup di pedalaman. Contohnya suku Dayak. Nah, kalau contohnya gimana tuh? Kalau di kesultanan ada erau ya. Terus selain erau ada apa lagi? Kalau untuk di pedalaman sendiri Kak, ada yang namanya nyangkok tiang. Nyangkok Di mana tiang. nyangkok tiang ini adalah proses pembuatan rumah lamin. Masyarakat akan bergotong royong bersama-sama mengumpulkan kayu untuk membuat rumah lamin, dibarengi dengan sesajen dan juga tumpeng untuk sebagai simbol rasa syukur masyarakat dan serta kesinambungan antara harmoni dengan alam Kak. Nah, dari ritualnya seperti itu ya, gotong royong lah seperti Iya, itu. benar Oke. sekali, ya. Kalau pesisir sendiri ini contohnya seperti apa Kalau di kegiatannya? pesisir sendiri Kak ada di Samboja. Jadi kalau waktu musim panen ikan mereka akan melakukan syukuran sedekah laut yang disebut pesta laut, yang dimana sesajen itu dilarungkan di laut untuk memohon mengucapkan rasa syukur kepada roh terdahulu atas limpah dari sumber daya alamnya, dan juga memohon keamanan bagi para nelayan pada saat melaut Kak. Oke, itu diambil dari tradisi lawas ya, Iya. yang mana pada saat itu tentunya menjadi kepercayaan bagi mereka, itu ungkapan syukur atas limpahan dari panen ikan, mungkin Iya. seperti itu ya. Oke. Teman-teman, Sadiseng Kakak ini kan di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sejauh ini seperti apa sih bentuk dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sendiri terhadap kegiatan Sadiseng Kakak Kutai Kartanegara? Tentunya menurut kami sebagai generasi Duta Budaya Kutai Kartanegara, kinerja dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentunya sangat efektif Kak ya. Apalagi kan sekarang sudah banyak sekali strategi-strategi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, mulai dari implementasi kebudayaan dalam proses pendidikan, karena ada sudah beberapa sekolah yang mulai mempelajari bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Kutai. Betul. Selanjutnya ada juga pemilihan ajang Duta Budaya seperti ini yang dilakukan oleh Dinas, dan menurut kami ini merupakan sebuah langkah yang sangat konkret dalam proses pewarisan kebudayaan kepada generasi muda. Seperti itu Kak. Oke. Teman-teman kemarin ikut kegiatan di IKN. Iya. Ya, mungkin boleh dong sedikit cerita itu kegiatan apa sih dan bagaimana peran sertanya teman-teman di kegiatan itu? Boleh, siapa nih? Oke, Najwa, boleh Najwa. Jadi di IKN itu Kak kami namanya Nusantara Culture Festival, yang dimana itu adalah para Pelaku budaya. pelaku budaya melakukan pertunjukan dan juga parade di IKN mengenai memperkenalkan ada apa aja sih budaya-budaya yang ada di daerah mereka, dan itu dari seluruh Indonesia Kak. Wow, Ya. seru ya. Berarti bukan hanya Kalimantan Timur, Benar. tapi seluruh Indonesia. Itu jadi kesempatan buat teman-teman ya, lihat bagaimana kebudayaan yang ada di Indonesia, lebih menambah literasi kebudayaan lagi ya khususnya. Itu ada berapa orang kemarin yang berangkat ke IKN? Wah, kalau dari Duta Budaya sendiri ada sekitar 10 orang lebih, di mana kami di sana sebagai tamu undangan, sebagai Sadiseng Kakak yang baru terpilih, dan juga ada beberapa kakak-kakak seperti Kak Randy, Kak Ya, Dea, senior ya, senior-senior membersamai kami yang ya. membersamai.
bahkan kami juga ikut serta dalam menampilkan kebudayaan yang kami miliki dari Kutai untuk dipertunjukkan kepada para generasi-generasi muda dan masyarakat di daerah-daerah lain. Wah, jadi ikut tampil juga ya kemarin dari Kukar. Keren. Oke nih teman-teman, menjabat sebagai Sadi Sengkaka Kutai Kartanegara pastinya itu bukan hanya sekedar predikat, ya kan? Ada program-program kerja yang teman-teman siapkan pastinya di masa menjabat 1 tahun ini. Boleh dong disampaikan apa aja program kalian? Jadi program kami itu ada yang namanya Gemar Kak, Generasi Muda Berbudaya, yang dimana di dalamnya itu terdapat sebuah proker yang dimana kita akan melakukan pengadaan, yaitu pojok eksplorasi budaya, yaitu pojok baca di beberapa sekolah di Kutai Kartanegara untuk bertujuan agar para generasi muda memiliki minat baca dan juga menambah pengetahuan para generasi muda terhadap kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara, Kak. Oke. Selain itu juga Kak, berkesinambungan dengan proker Gemar tadi, kami juga memiliki program kerja untuk bersosialisasi ke daerah-daerah atau kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena seperti yang kita ketahui, kecamatan di Kutai Kartanegara sangat banyak sekali ya. Luas sekali ya. Betul. Jadi program ini juga sebenarnya sudah ada di kakak-kakak kami Duta Budaya Angkatan sebelumnya, dan kami sebagai tongkat estafet yang melanjutkan program-program ini untuk dapat menyebarluaskan dan juga melestarikan kebudayaan-kebudayaan Kutai Kartanegara ke berbagai daerah tentunya Kak. Oke. Di era saat ini tentunya peran dari generasi muda sangat diharapkan ya. Apalagi kerja dari segala sektor, kerjasama dari segala sektor. Kita punya program tapi kalau tidak disupport oleh yang lain juga akan terasa lebih berat. Benar sekali. Harapannya dari teman-teman nih sebagai generasi muda dan juga generasi muda di luar sana, apa sih dalam kaitannya bersama-sama membangun kebudayaan ini, seperti apa harapannya untuk peran generasi muda? Tentunya kami memiliki harapan karena sebagai generasi muda Kutai Kartanegara yang tentunya kami sebagai pewaris untuk dapat melanjutkan serta mewariskan kebudayaan-kebudayaan di Kutai Kartanegara. Kami memiliki harapan yang sangat besar karena seperti yang kita ketahui, kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara sangat luas dan mungkin kalau kita pelajari tidak akan ada habisnya. Karena itu tentunya saya memiliki harapan besar untuk generasi muda, bukan hanya kami dari Duta Budaya, tapi juga berbagai generasi muda yang lain, entah itu dari daerah pedalaman, pesisir, maupun keraton, dapat bersama-sama untuk mempelajari serta melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara. Wah, hebat nih. Nazwa, ada yang mau ditambahkan? Jadi jika bukan kita, para generasi muda, siapa lagi yang akan melestarikan kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara? Dan ini salah satu bentuk dari kami bahwa melestarikan kebudayaan sangatlah penting bagi para generasi muda, karena jika bukan para generasi muda, siapa lagi yang akan meneruskan kebudayaan agar tidak tergerus oleh zaman, Kak? Wih, cakep ya. Untung saya juga termasuk generasi muda gitu ya. Jiwanya harus tetap muda, semangatnya harus tetap muda ya. Oke teman-teman, di era digital saat ini, apa yang menjadi tantangan dan mungkin yang bisa kalian lakukan? Langkah konkret yang akan kalian lakukan dalam upaya melestarikan dan juga mempromosikan kebudayaan di era digital saat ini? Di era digital ini tantangannya yang paling besar itu Kak, seperti menurunnya minat para generasi muda terhadap kebudayaan. Mereka lebih cenderung menyukai seperti K-pop, tren TikTok dan modern ya benar. Jadi itu salah satu tantangan terbesar di era digital ini, bahwa masih banyak generasi muda yang belum meminati kebudayaan. Oke, Aska sendiri. Karena memang seperti yang kita lihat sangat banyak pengaruh-pengaruh dari budaya asing, apalagi budaya barat yang masuk ke Indonesia. Dan ini tentunya berpengaruh langsung untuk generasi muda kita, khususnya di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, banyaknya kebudayaan, kita seharusnya bisa mengeksplor atau melestarikannya dengan lebih baik lagi. Tetapi memang pengaruh asing ini merupakan salah satu tantangan terberat, Kak. Iya. Dan tentunya terdapat beberapa kekurangan dalam pewarisan yang dilakukan oleh leluhur-leluhur. Karena itu, seperti yang kita lihat juga Kak, sudah banyak sekali anak-anak muda yang sekarang kurang mengetahui tentang kebudayaan kita, mulai dari tarian, bahkan yang paling bisa kita lihat saat ini tuh bahasa daerah Kak, di mana banyak generasi muda kita yang kurang bisa menguasai bahasa-bahasa daerah di tempat daerah mereka sendiri. Ada kata-kata tertentu yang mungkin
anak-anak sekarang tuh nggak tahu gitu Iya, untuk bahasa Kutai ya. Oke, teman-teman selama mengikuti proses mulai dari seleksi, prakarantina, karantina sampai kita ketemu di malam grand final kemarin. Apa nih hal yang paling berkesan untuk kalian dalam proses Sadi Sengkaka Kutai Kartanegara? Yang paling berkesan bagi saya sih Kak dalam proses Korean Club Kak. Oh, Karena kenapa? di bagian Korean Club ini kan kami berlatih di bagian koreografi tari Jepang. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, keluarga saya bukan pelaku kebudayaan Kak. Jadi mempelajari tarian Jepang dengan berbagai koreografinya dalam waktu yang singkat itu menurut saya sebuah tantangan tersendiri Kak. Wah, berapa hari kemarin latihannya? 1 minggu 2 minggu lebih Kak. Oke. Dan puji syukur puji Tuhan, kakak-kakaknya tentunya sangat baik sekali dalam mempelajari kami tentang tarian-tarian ini. Bahkan seseorang yang seperti saya yang cukup minim akan pelaku budaya seperti tarian apalagi Kak, bisa cepat memahami dan bisa menguasainya dengan baik Kak. Oke, kalau dari Azwa sendiri, dari Nazwa sendiri apa nih? yang Kalau paling berkesan? saya pada saat wawancara Kak, karena pada saat wawancara itu kan saya udah belajar nih sebulan. Jadi bagaimana pada saat wawancara ini semua yang saya pelajari dalam waktu sebulan itu benar-benar diuji. Lalu kan pengumumannya di hari itu juga Kak. Jadi saya sangat amat deg-degan gitu nunggu kabarnya dan ternyata alhamdulillah saya keterima. Wah, reaksi keluarga gimana nih di malam grand final kemarin nih? Orang tua hadir? Hadir. Wah, orang tua hadir dan langsung menyaksikan ya. Menyaksikan. Pasti di bawah itu ibu bapak paling deg-degan nih sama kayak kalian. Gimana reaksi orang tua saat itu? Reaksi orang tua kebetulan saat itu ketika saya sedang speech, saya kebetulan melihat orang tua saya sedang teriak-teriak. Dan setelah sampai setelah pengumuman saya datang dengan orang tua saya tentunya sangat bangga ya. Dan saya melihat ibu saya nangis, saya jadi mau nangis juga. Terharu dan bangga. Nazwa sendiri gimana? Kurang lebih sama juga Kak, orang tua saya juga sangat amat terharu dan bangga atas pencapaian saya pada malam itu. Orang tua saya juga sangat mendukung selama ini. Jadi ketika di malam grand final menonton saya tuh rasanya bangga kata mama saya. Yes, luar biasa nih teman-teman ya. Nazwa dan juga Aska, closing statement hari ini khusus untuk para generasi muda di luar sana. Apa yang ingin kalian sampaikan? Baik, untuk generasi muda yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak hanya di masyarakat Tenggarong tetapi semua daerah yang ada di Kutai Kartanegara, saya ingin mengatakan bahwa kebudayaan itu jangan kita anggap hanya sebuah budaya semata. Kebudayaan kita anggaplah sebagai cerminan jati diri kita. Jadi, jika kebudayaan itu stagnan dan tidak kita lestarikan, itu sama saja kita berjalan di tempat. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang tidak berkembang dan terus berproses setiap harinya. Dan itu juga berkaitan dengan kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan yang kita miliki dengan luasnya kebudayaan dan banyaknya kebudayaan kita hanya terhenti di satu generasi saja, yaitu generasi terdahulu. Mari kita bersama-sama untuk dapat membangun kebudayaan, melestarikan kebudayaan, sehingga kebudayaan Kutai Kartanegara bukan hanya dikenal di masa dahulu, masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Terima kasih. Oke, Nazwa silakan. Baik, jika bukan kita, siapa lagi yang akan meneruskan dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara? Kita tidak hanya harus menjadi penonton, namun juga menjadi pelaku dalam melestarikan kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara. Jadi, saya mengajak para generasi muda untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Kutai Kartanegara agar tidak tergerus oleh zaman. Luar biasa, terima kasih banyak teman-teman atas Terima kasih banyak. kehadirannya hari ini di tengah-tengah kesibukan. Tapi memang saat ini lagi libur juga ya, sekolah ya. Oke, berarti bisa fokus dengan tugasnya Sadi Sengkaka. Sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hadir di podcast kami. Sukses dan selamat bertugas buat teman-teman. Semangat berproses dan terus melestarikan dan membesarkan kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke viewers, demikian tadi obrolan kita bersama Nazwa dan juga Aska, Sadi Sengkaka Kutai Kartanegara tahun 2025. Tapi seperti biasa sebelum kita closing nih, kita punya tagline-nya Kopi Idaman. Kalau saya serukan Kopi Idaman Podcast, bisa dijawab nyaman kopinya, pintar orangnya. Oke. Kopi Idaman Podcast, nyaman kopinya, pintar orangnya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Nazwa dan Aska, sukses selalu.
Oke viewers, demikian tadi obrolan kita bersama Sadi Sengkaka, Duta Budaya Kutai Kartanegara tahun 2025. Semoga tayangan hari ini dapat bermanfaat dan memberikan nilai yang positif untuk kita semua. Saya Tina Alfara, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.